Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini Khazanah kembali menyajikan kepada Anda embun-embun ilmu yang terpendam dalam luasnya Khazanah Islam. Pemirsa Khazanah, tahukah Anda warna kesukaan Nabi SAW? Para ulama menjelaskan warna hijau ini lebih mengenakan pandangan dan selalu nampak indah. Barangkali itu sebabnya Nabi SAW paling menyukai pakaian warna hijau. Dari fakta ini kita memahami kenapa warna hijau selalu identik dengan warna Islam. Lihatlah misalnya, sekolah-sekolah Islam gedung-gedungnya lebih dominan warna hijau. Dan apapun yang berbau Islam sering digunakan warna ini. Lalu mengapa berwarna hijau? Warna-warna yang kita kenal selama ini ternyata memiliki dampak bagi kehidupan kita. Salah satunya warna hijau. Belakangan terungkap warna yang sering disebut sebagai warna favorit Nabi Muhammad SAW ini memang bisa memberi kesan menyejukkan. Warna hijau ini dilihat dari berbagai sudut keilmuan secara umum memiliki sifat menyegarkan. Warna hijau dalam psikologi dan kesehatan bisa menyegarkan mata dan memberikan efek ketenangan dan kesembuhan. Melihat selama 1 jam setiap hari pada pepohonan dan bunga-bunga dan warna-warnanya yang hidup merupakan cara yang sangat efektif untuk mengobati depresi, frustrasi, dan berbagai kondisi psikologis. Sebuah rumah sakit pernah mengundang beberapa pakar untuk memberikan saran bagi warna dinding ruang pasien rumah sakit atau warna dinding rumah sakit sehingga bisa membantu dalam mengobati mereka. Rumah sakit juga meminta saran untuk warna terbaik untuk pakaian pasien rumah sakit itu. Sejumlah eksperimen sudah membuktikan bahwasannya warna kuning bisa membangkitkan semangat di saraf pusat. Adapun warna ungu bisa membangkitkan ketenangan, serta warna biru bisa membuat seseorang yang melihatnya merasa dingin. Sebaliknya, warna merah maka seseorang yang melihatnya akan merasa panas atau gersang. Dan para pakar menegaskan bahwa warna yang dapat membangkitkan kebahagiaan, gembira, bersemangat hidup ialah warna hijau. Oleh karena itu, warna yang cocok untuk ruang pembedahan, pakaian para ahli bedah, dan pakaian orang sakit adalah warna hijau. Sebuah pengalaman unik telah terjadi di London, di kawasan Blackfriars yang dikenal dengan kawasan bunuh diri, karena sering terjadi kejadian bunuh diri di kawasan ini. Lalu diadakan perubahan warna dari warna gelap gurun ke warna hijau metalik. Setelah dilakukan, ternyata terjadi penurunan jumlah peristiwa bunuh diri dengan sangat signifikan. Radiasi warna hijau dapat memperbaiki semangat tubuh dan jiwa secara cepat dan mengembalikan ritme halus untuk mencapai keseimbangan harmonis tubuh. Warna hijau juga menggambarkan kemakmuran bumi atau iklim keceriaan, kesenangan, kebahagiaan, dan ketenangan jiwa makhluk yang dikelilingi warna hijau. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, apakah kamu tiada melihat bahwasanya Allah menurunkan air dari langit, lalu jadilah bumi itu hijau? Sesungguhnya Allah maha halus lagi maha mengetahui. Al-Quran Surah Al-Hajj ayat 63. Sedangkan dalam ilmu fisika, hijau adalah gelombang elektromagnetik dari cahaya nampak. Warna hijau merupakan warna yang paling tengah dan seimbang, tidak terlalu panjang, juga tidak terlalu pendek jika ditinjau dari panjang gelombang. Warna tersebut memudahkan mata untuk melihat dan sangat sesuai dengan panca indera penglihatan kita, sehingga tidak memerlukan tenaga ekstra untuk melihat. Bisa jadi karena karakter dan pengaruh warna hijau yang demikian menyegarkan dan menenangkan hati, maka surga sebagai tempat beristirahat kelak, penuh kenikmatan dan menyenangkan hati, juga diliputi warna hijau. Allah Subhanahu wa Ta'ala menginformasikan dalam firman-Nya, kedua surga itu kelihatan hijau tua warnanya. Al-Quran Surah Ar-Rahman ayat 64. Pemirsa Khazanah, masih terkait dengan warna, ada yang menarik dari spektrum warna
kali ini adalah warna api. Dalam Al-Quran, neraka disebut dengan nar, artinya api, sifatnya panas dan membakar. Jadi sebagian besar siksaan di neraka berhubungan dengan api. Api adalah suatu reaksi kimia cepat yang terbentuk dari 3 unsur, yaitu panas, udara, dan bahan bakar yang menimbulkan atau menghasilkan panas dan cahaya. Meski ada 3 unsur tersebut, peristiwa kebakaran masih membutuhkan proses berikutnya, yaitu rantai reaksi kimia. Api yang biasanya kita lihat di dunia berwarna merah, kuning, atau biru. Bagaimana dengan api di neraka? Mari kita perhatikan dulu jenis-jenis api yang bisa kita temukan di dunia. Api berwarna merah atau kuning ini biasanya bersuhu di bawah 1000 derajat Celcius. Api jenis ini barangkali yang paling banyak kita lihat, mulai dari pembakaran sampah, korek api, peristiwa kebakaran, dan lain sebagainya. Begitu kita menyalakan api berwarna merah atau kuninglah yang muncul. Api jenis ini juga bisa ditemukan pada bagian paling luar dari matahari. Tapi sebetulnya suhu api seperti ini masih kurang panas jika digunakan untuk industri baja material. Selain api merah dan kuning, ada juga api berwarna biru. Api jenis ini juga sering kita jumpai. Biasanya api ini sering kita lihat di kompor gas. Rata-rata suhu api seperti ini kurang dari 2000 derajat Celcius. Sedangkan api yang paling panas yang bisa diketahui di dunia adalah api berwarna putih. Api seperti ini suhunya lebih dari 2000 derajat Celcius. Api ini banyak digunakan di pabrik-pabrik yang memproduksi material besi baja dan sejenisnya. Sedangkan pada matahari, api ini ada dalam inti matahari dan muncul akibat reaksi fusi oleh matahari. Itulah api di dunia yang paling panas yang diketahui manusia. Lalu bagaimana dengan api di neraka? Jika api di dunia yang paling panas hanya berwarna putih, api di neraka terus-menerus dipanaskan hingga menjadi hitam. Di dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan Ibnu Majah disebutkan bahwa api neraka dipanaskan selama 1000 tahun hingga menjadi merah. Kemudian dipanaskan lagi selama 1000 tahun hingga menjadi putih. Kemudian dipanaskan lagi selama 1000 tahun hingga menjadi hitam. Hadis ini menceritakan tentang warna yang dihasilkan dari pemanasan api neraka yang terus-menerus dilakukan dari awalnya merah menjadi putih hingga hitam. Begitulah mengapa api bisa berwarna-warni. Metode seperti ini juga yang digunakan dalam teknologi pembuatan kembang api yang bisa memancarkan api berwarna-warni nan indah. Sebab ia merupakan proses campuran berbagai macam unsur kimia. Ia akan bereaksi warna-warni jika terjadi reaksi pembakaran. Belakangan para ahli mengungkap bahwa warna yang dihasilkan oleh api berkaitan dengan suhunya. Warna-warna tersebut dihasilkan dari gelombang panas, dan semakin tinggi suhu api, semakin pendek gelombang yang dihasilkan. Sehingga urutan warna yang dihasilkan sesuai proses pemanasan adalah merah, kemudian kuning, lalu biru, kemudian menjadi terang seperti warna putih. Dan jika suhunya naik lagi, warnanya akan menjadi gelap sampai menjadi hitam. Hanya saja sampai sekarang manusia belum mampu membuat api yang berwarna hitam seperti api neraka. Al-Quran juga menyebut bahwa api yang ada di neraka terdiri dari lapisan-lapisan tertentu. Bagi mereka, lapisan-lapisan dari api di atas mereka, dan di bawah mereka pun lapisan-lapisan dari api. Demikianlah Allah mempertakuti hamba-hambanya dengan azab itu. Maka bertakwalah kepadaku, hai hamba-hambaku. Al-Quran Surah Az-Zumar ayat 16. Saat para sahabat Nabi SAW mendapatkan kabar tentang panasnya api neraka, sahabat langsung bisa merasakan kedahsyatannya. Karena dari panasnya api di dunia saja sudah tak kuasa menahannya. Padahal api di dunia tak ada apa-apanya jika dibanding dengan panasnya api neraka. Rasulullah SAW bersabda, api kalian yang dinyalakan oleh anak Adam hanya 1 dari 70 bagian nyala api Jahannam. Para sahabat kemudian mengatakan, demi Allah,
Jika sepanas ini saja niscaya sudah cukup wahai Rasulullah. Rasulullah menjawab, sesungguhnya masih ada 69 bagian lagi, masing-masingnya semisal dengan nyala api ini. Muttafaqun alaih. Bahkan suhu api paling ringan di neraka saja, orang tidak akan mampu bertahan. Rasul mengabarkan pada kita, penduduk neraka yang paling ringan siksanya adalah seseorang yang diletakkan bara api di bawah telapak kakinya, kemudian kepalanya mendidih. Hadis riwayat Muslim. Itulah siksa neraka yang paling ringan. Meski ringan, namun tetap saja sangat pedih. Salah satu orang yang diberitakan Rasulullah akan mendapat siksa neraka yang ringan ini adalah paman tercinta Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Thalib, yang melindungi dan mengayomi dakwahnya, namun tak juga beriman hingga akhir hayatnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, semoga saja syafaatku berguna bagi Abu Thalib pada hari kiamat nanti. Dia dipakaikan sandal dari neraka, kemudian otaknya mendidih. Hadis riwayat Bukhari. Yang tak kalah menarik kelak di akhirat, api saling melaporkan diri di hadapan Allah Ta'ala atas tugas mereka membakar para pendosa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, api neraka mengadu kepada Rabb-nya. Ia berkata, ya Rabb, sebagian kami memakan sebagian yang lain. Maka dia memberikan izin kepadanya dengan 2 nafas. 1 nafas di musim dingin dan 1 nafas di musim panas. Maka panas yang sangat kuat yang kami dapatkan dan dingin yang sangat kuat yang kamu temukan. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini juga mengisyaratkan sesuatu yang agak janggal. Meskipun bagi Allah tiada hal yang mustahil, yaitu dingin yang sangat kuat yang ditemukan di neraka, atau yang dalam bahasa Arab disebut zamharir. Apakah di neraka ada yang dingin? Sementara selama ini yang kita tahu, api pasti bersifat panas. Beberapa penjelasan dari ulama juga menegaskan bahwa bukan sesuatu yang mustahil Allah mempertemukan 2 hal yang berlawanan. Mustahil adalah bagi kita manusia, sedangkan Allah maha berkuasa dan mampu melakukan apapun yang dikehendakinya. Meskipun neraka ada yang dingin, tetap saja hal itu bukanlah sebuah kenikmatan. Kita tahu suhu dingin yang teramat sangat juga bisa menyiksa dan membunuh manusia seperti halnya panas. Oleh sebab itu Ka'ab bin Malik, salah seorang sahabat Nabi, mengatakan, sesungguhnya di neraka terdapat dingin, yaitu zamharir. Yang ini bisa membuat kulit-kulit terlepas hingga mereka yang berada di neraka meminta pertolongan pada panasnya neraka. Allah Ta'ala juga berfirman, inilah azab neraka, biarlah mereka merasakannya. Minuman mereka air yang sangat panas dan air yang sangat dingin. Ghassaq. Al-Quran Surah Shad ayat 57. Ayat ini berbicara tentang ghassaq yang menjadi minuman penduduk neraka. Ghassaq adalah dingin beku. Seseorang seperti terpanggang ketika menyentuhnya. Itulah penjelasan Ibnu Abbas. Ada ulama pula yang mengatakan ghassaq adalah dingin yang baunya begitu busuk. Na'udzubillahi min zalik. Pemirsa Khazanah, ada pohon aneh yang tak pernah terbayangkan oleh siapapun yang hidup di dunia. Pohon itu terbuat dari emas, sangat besar, lebat, rindang, dan sangat indah. Saking besar dan lebatnya, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengilustrasikan bahwa seorang penunggang kuda paling cepat pun, jika sudah ada di bawahnya, tak akan mampu melampaui dan keluar dari naungan pohon ini, sekalipun dengan memacu kudanya selama 100 tahun. Inilah yang disebut dengan pohon tuba. Saat ini kita tak bisa melihat pohon yang menakjubkan ini, karena memang tidak kita dapatkan di muka bumi. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menginformasikan bahwa pohon tuba hanya tumbuh di surga. Dari pohon inilah pakaian para penduduk surga dibuat. Kabar baiknya pohon ini diperuntukkan bagi kita, umat Nabi Muhammad SAW. Namun dengan catatan, mereka yang mendapatkannya adalah orang yang senantiasa memperbaiki dirinya, sibuk dengan aib dirinya daripada mengurusi aib orang lain, dan orang-orang yang banyak beristighfar. Imam Ibnu Katsir menduga pohon ini boleh jadi adalah pohon khuldi, pohon terlarang bagi Nabi Adam alaihissalam saat masih tinggal di surga.
Dan karena melanggar larangan dengan memakan buah pohon ini, Nabi Adam alaihissalam terusir dari surga. Jika benar dugaan ini, apakah berarti pohon ini kelak juga terlarang bagi para penghuni surga? Kita tidak tahu pasti apakah pohon khuldi masih ada ataukah tidak. Namun yang pasti, peristiwa yang dialami Nabi Adam tidak akan berulang, sehingga tidak ada istilah jika besok di surga manusia mendekati pohon larangan, maka dia akan diusir ke dunia. Karena pada prinsipnya tidak ada orang yang masuk surga kemudian dikeluarkan lagi, karena janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu berada dalam surga, taman-taman, dan di dekat mata air yang mengalir. Dikatakan kepada mereka, masuklah ke dalamnya dengan sejahtera lagi aman. Dan kami lenyapkan segala rasa dendam yang berada dalam hati mereka. Sedang mereka merasa bersaudara duduk berhadap-hadapan di atas dipan-dipan. Mereka tidak merasa lelah di dalamnya, dan mereka sekali-kali tidak akan dikeluarkan dari surga. Al-Quran, Surah Al-Hijr, ayat 45 hingga 48. Di samping itu, Allah juga menjanjikan penduduk surga akan diberi keistimewaan mendapatkan apapun yang mereka inginkan. Di surga, kalian mendapatkan apapun yang diinginkan jiwa kalian, dan kalian mendapatkan apa yang kalian minta sebagai balasan dari Zat yang Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Al-Quran Surah Fussilat, ayat 31 hingga 32. Memang tidak ada urgensinya apakah pohon tuba itu memang pohon khuldi atau pohon tersendiri dengan keindahan tiada tara. Yang terpenting adalah orang yang dijanjikan Allah masuk surga dari umat Muhammad SAW akan mendapati pohon tuba yang amat sangat indah ini dan pasti akan menikmatinya. Masih ada pohon lain yang sangat aneh yang akan ditemui sebagian manusia. Pohon yang disebut Al-Quran dengan pohon terlaknat. Seperti apa? Nah pemirsa, jangan kemana-mana. Khazanah akan segera kembali sesaat lagi. Pemirsa Khazanah, selain pohon tuba yang sangat menggiurkan pandangan mata, sebaliknya ada juga pohon yang sangat mengerikan. Pohon ini disebut Al-Quran dengan pohon terlaknat. Pohon ini sangat berbahaya. Sebuah sumber menyebutkan setitik saja dari pohon ini jatuh ke bumi, maka akan merusak seluruh kehidupan umat manusia. Tak seorang pun pernah melihat pohon ini, kecuali Nabi Muhammad SAW, karena keberadaannya memang tidak ada di muka bumi. Pohon terlaknat ini hanya tumbuh di dasar neraka. Inilah pohon yang dikenal dengan nama pohon Zakum. Nabi sendiri baru melihatnya satu kali ketika melakukan Mi'raj ke langit bersama malaikat Jibril. Dari sinilah sebutan pohon terlaknat muncul karena Allah berfirman, "Dan kami tidak memperlihatkan mimpi yang telah kami perlihatkan kepadamu, melainkan sebagai ujian bagi manusia, dan begitu pula pohon yang terkutuk dalam Al-Quran." Al-Quran Surah Al-Isra ayat 60. Sesungguhnya pohon zakum itu makanan orang yang banyak berdosa. Ia sebagai kotoran minyak yang mendidih di dalam perut, seperti mendidihnya air yang sangat panas. Peganglah dia, kemudian seretlah dia ke tengah-tengah neraka. Kemudian tuangkanlah di atas kepalanya siksaan dari air yang amat panas. Rasakanlah, sesungguhnya kamu orang yang perkasa lagi mulia. Sesungguhnya ini adalah azab yang dahulu selalu kamu meragu-ragukannya. Al-Quran Surah Ad-Dukhan ayat 43 hingga 50. Para ahli menegaskan pohon inilah yang akan menjadi santapan Abu Jahal dan teman-temannya, serta orang-orang yang berperilaku seperti Abu Jahal. Nah pemirsa, sampai di sini akhir perjumpaan kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.